Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menampilkan tugas video pembelajaran mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dengan anggota kelompok yaitu 1. I Gusti Made Satya dengan stambuk A11120045. Kedua, Muhammad Bimas Al-Ghifari dengan stambuk A11120037. Yang ketiga, Niwayan Yogi Artati dengan stambuk A11120053. Yang keempat, Desa Keraka Juni Antari dengan stambuk A11120021. Yang kelima, Perina Ismungu dengan stambuk A11120003. Yang keenam, Nadriana dengan stambuk A11120011. Dan yang ketujuh, Umi Wulandini dengan stambuk A11120030. Kedudukan bahasa Indonesia dari segi bahasa nasional yaitu memiliki 4 fungsi. Yang pertama, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional. Nah, sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia itu memiliki nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bahasa Indonesia, kita harus patut bangga, menjunjung, dan juga mempertahankannya. Kemudian yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Nah, bahasa Indonesia di sini merupakan lambang bangsa Indonesia. Berarti, bahasa Indonesia akan dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu sifatnya, tingkah laku, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga sebagai bahasa persatuan. Nah, dengan fungsi ini memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang, sosial, budaya, dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan juga rasa nasib yang sama. Dan yang terakhir, yaitu alat penghubung antar budaya dan juga antar daerah. Nah, manfaat bahasa Indonesia yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan bagi pemerintah dan segala kebijakannya yang berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan lain sebagainya. Kedudukan bahasa Indonesia dari segi bahasa negara yang memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sudah tertuang dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah pembacaan proklamasi, secara otomatis bahasa Indonesia wajib digunakan dalam sejumlah aspek seperti upacara hingga peristiwa penting, dan juga digunakan dalam kegiatan negara seperti pidato dan penulisan surat penting. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat pengantar di dunia pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pengantar di dunia pendidikan. Penggunaannya diterapkan dari jenjang taman kanak-kanak hingga SMA. Hal ini juga mencakup bahasa pengantar yang dipakai para guru dan buku-buku cetak yang memuat materi belajar mengajar. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat penghubung di tingkat nasional. Pemahaman bahasa Indonesia di tingkat tertinggi sangat krusial sebab bahasa ini digunakan sebagai alat penghubung untuk tata cara perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penyeragaman pada sistem informasi dan media komunikasi pun harus dilakukan secara menyeluruh supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian fungsi yang keempat yaitu sebagai pengembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Ilmu dan teknologi atau IPTEK adalah hal penting yang harus terus dikembangkan dan disampaikan. Dalam hal ini, bahasa jelas jadi alat krusial yang akan membantu penyaluran ilmu pengetahuan. Maka, media-media cetak seperti buku, majalah, koran, hingga audiovisual seperti video harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk mengurangi kekeliruan pada masyarakat luas.
Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari teman saya mengenai kedudukan bahasa daerah dan bahasa asing di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahasa daerah adalah suatu bahasa yang secara tradisional yang dituturkan dari suatu wilayah yang secara numerik membentuk kelompok yang kecil dari populasi lainnya dan berbeda dari bahasa resmi dari negara tersebut. Bangsa Indonesia memiliki beragam etnis yang mempunyai bahasa masing-masing. Nah, bahasa tersebutlah hanya digunakan dalam berkomunikasi antara etnis saja atau sesama suku. Bahasa daerah juga merupakan sebagian pendukung bahasa Indonesia yang keberadaannya diakui oleh negara, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 2 dan sesuai dengan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954. Nah, selain itu di dalam dunia pendidikan, terutama di tingkat sekolah dasar, bahasa daerah boleh dipakai sebagai bahasa pengantar selama 3 tahun atau sampai kelas 3. Selanjutnya, bahasa asing adalah bahasa negara lain yang tidak digunakan dalam interaksi sosial di dalam suatu negara, tetapi hanya digunakan kepada warga negara lain. Meskipun bahasa asing jarang digunakan, namun kenyataannya bahasa asing tersebut tetap diajarkan dalam dunia pendidikan di tingkat tertentu, misalnya SMA, SMP, dan tingkat perkuliahan. Nah, bahasa asing juga sangat penting sebagai penghubung antara bangsa untuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia dari segi ekspresi. Pada awalnya, setiap individu menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya pada sasaran yang tetap, yakni individu-individu di sekitarnya. Dalam perkembangannya, setiap individu tidak lagi menggunakan bahasa hanya untuk mengekspresikan kehendaknya, melainkan juga untuk berkomunikasi dengan lingkungan di sekitarnya. Setelah dewasa, individu menggunakan bahasa baik untuk mengekspresikan diri maupun untuk berkomunikasi. Seseorang penulis mengekspresikan dirinya melalui tulisannya. Sebenarnya sebuah karya ilmiah pun ada sarana mengungkapkan diri seorang ilmuwan untuk menunjukkan kemampuannya dalam sebuah bidang ilmu tertentu. Jadi kita dapat menulis untuk mengekspresikan diri kita atau untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh lainnya, tulisan kita dalam sebuah buku merupakan hasil ekspresi diri kita pada saat kita menulis. Kita tidak memikirkan siapa pembaca kita. Kita hanya menuangkan isi hati dan perasaan kita tanpa memikirkan apakah tulisan itu dipahami orang lain atau tidak. Akan tetapi pada saat kita mulai menulis surat kepada orang lain, kita mulai berpikir kepada siapakah surat itu akan ditujukan. Kita memiliki cara berbahasa yang berbeda kepada orang yang kita hormati, dibandingkan dengan cara berbahasa kita kepada teman kita. Pada saat menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri, si pemakai bahasa tidak perlu mempertimbangkan atau memperhatikan siapa yang menjadi pendengarnya, pembacanya atau halayak sasarannya. Ia menggunakan bahasa hanya untuk kepentingan pribadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Perlu kita ketahui bersama bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan suatu gagasan, pikiran, maksud, dan tujuan kepada orang lain. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga merupakan saluran perumusan maksud, pendapat, melahirkan perasaan, dan memungkinkan untuk menciptakan ide serta kerjasama kepada sesama warga. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi menjadikan bahasa berpengaruh penting di dalam kehidupan manusia. Komunikasi tidak akan sempurna bila bahasa yang diekspresikan tidak diterima atau dipahami oleh orang lain.
Penggunaan bahasa di setiap daerah berbeda-beda tergantung pemakai dan kebutuhan pemakainya. Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki bahasa daerah tersendiri yang membedakannya dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Layaknya daerah-daerah lainnya, Bali juga memiliki bahasa yang digunakan untuk saling berkomunikasi di antara sesama antar masyarakatnya. Bahasa Bali dan bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling dominan digunakan oleh masyarakat Bali. Masyarakat Bali meskipun mendiami suatu wilayah yang sama, namun memiliki tingkat keberagaman bahasa dan budaya yang multikulturalistik. Hal tersebut menyatakan bahwa Pulau Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata dunia, sehingga masyarakat diharuskan menguasai 2 atau lebih bahasa asing sebagai penghubung dengan wisatawan yang datang dari berbagai belahan di dunia. Bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Nah, bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan pada manusia. Mungkin manusia memanfaatkan pengalaman mereka mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman itu tersebut, serta belajar berkenalan dengan orang lain. Nah, anggota-anggota dalam masyarakat hanya dapat dipersatukan secara efisien melalui bahasa. Nah, bahasa juga sebagai alat komunikasi lebih jauh memungkinkan untuk tiap orang merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya, serta dapat juga melakukan semua kegiatan kemasyarakatan dengan menghindari sejauh mungkin bentrokan-bentrokan untuk memperoleh efisiensi yang setinggi-tingginya. Nah, dalam bahasa juga memungkinkan integrasi atau perubahan yang sempurna bagi tiap individu dengan masyarakatnya, menurut Groys-Krafft 1997. Cara berbahasa juga tentu selain berfungsi sebagai alat komunikasi, juga berfungsi sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Nah, pada saat kita beradaptasi kepada lingkungan, tentu kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan bergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi saat itu. Ketika kita akan menggunakan bahasa pada orang yang berbeda, kita akan menggunakan bahasa yang non-standar di lingkungan teman-teman, juga menggunakan bahasa standar pada orang tua atau orang yang kita hormati. Nah, pada saat kita mempelajari bahasa asing, kita juga berusaha mempelajari bagaimana cara menggunakan bahasa tersebut. Misalnya, pada situasi apakah kita akan menggunakan bahasa tertentu atau kita menggunakan bahasa yang dimana itu bisa dikatakan tidak sopan. Nah, bila mana kita dalam berbahasa Indonesia boleh juga menegur orang dengan kata kamu atau saudara, bapak atau anda bagi orang asing. Nah, pilihan kata itu penting agar kita diterima dalam lingkungan pergaulan orang Indonesia. Jangan sampai kita menggunakan kata kamu untuk menyapa seseorang, bahkan dalam area kelas, pada guru maupun pada pejabat misalnya.
Nah, demikian pula jika kita mempelajari bahasa asing, jangan sampai kita salah menggunakan tata cara berbahasa dalam budaya bahasa tersebut. Dengan menguasai bahasa suatu bangsa tersebut, kita juga dengan mudah membaur dan menyesuaikan diri dengan bangsa tersebut. Fungsi bahasa dari segi kontrol sosial. Fungsi bahasa ini dapat dijabarkan dalam beberapa hal. Yang pertama, bahasa dapat mengontrol suatu kejadian yang ada dalam masyarakat. Artinya, bahasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat. Yang kedua, bahasa dapat mengontrol emosi yang ada pada diri pribadi maupun kelompok. Yang artinya, bahasa digunakan sebagai alat untuk peredam emosi seseorang. Yang ketiga, bahasa dapat menjadi tanda seseorang yang santun atau tidak. Yang ini berarti kita bisa melihat seseorang santun atau tidak melalui bahasa yang digunakannya. Yang keempat, bahasa menjadi tanda bagi seseorang yang bersikap brutal ataupun kalem. Yang artinya, orang yang biasa melakukan kekerasan, seringkali bahasa yang digunakan cenderung buruk, karena orang tersebut dalam kesehariannya banyak menemukan bahasa yang kurang baik akibat pergaulan yang tidak baik. Serta yang kelima, bahasa menjadi tanda suatu penyampaian yang tegas dan tidak. Artinya, dari bahasa kita dapat mengetahui seseorang saat menyampaikan sesuatu dengan tegas ataupun tidak.